Pak Anang, seberapa kuat ini organized crime ini? How powerful? Magnitudenya dari drug business ini berapa besar? Omsetnya kira-kira? Kemudian countermeasure yang sudah dilakukan oleh BNN ini kayak apa, Pak Anang? Jadi memang masalah narkoba ini memang masalah dunia, ya sudah mendunia. Jadi tidak hanya di Indonesia. Jadi sumbernya pun juga tidak dari Indonesia semata-mata, walaupun kita juga urun, Mbak. Kita juga urun dari Aceh itu. Salah satunya adalah ganja dari Aceh, ini kita urun dalam proses perdagangan narkoba itu. Tapi sumbernya sendiri memang tidak dari Indonesia. Dan di sana dari sumbernya yang kebanyakan dari Afghanistan, kalau itu jenis opium, dan jenis lain juga bisa dari India, bisa dari Iran gitu. Nah, Iran yang banyak itu masuk ke Indonesia. Mereka menganggap bahwa di Indonesia itu sebagai pasar yang enak, karena orang Indonesia masih menganggap bahwa narkoba itu bukan berbahaya, tapi bisa menambah semacam obat. Nah, ini yang harus kita balik kepada masyarakat. Di Indonesia kita belum bisa meneliti, namun kerugian kita dengan prevalensi kita yang jumlahnya hampir 4 juta, itu kerugian kita ya kurang lebih kalau dihitung itu 42 triliun kerugiannya. Kerugiannya? Iya. Ini luar biasa kalau kemudian ternyata jumlah angka pecandunya makin lama makin tinggi dan kita tidak bisa menangani dengan seksama. Ini menjadi problem yang serius bagi bangsa kita. Jadi ada 2 hal saya rasa yang perlu kita berikan perhatian khusus kepada soal narkotik ini adalah, satu adalah menyangkut bagaimana kita melakukan sosialisasi untuk melakukan proses penyembuhan secara maksimal terhadap pencandu narkotik yang angkanya semakin meningkat. Yang kedua juga menghentikan hulunya ini, Pak, dari sumber, yang Bapak sebut dari sumber atau bandar-bandar yang sampai sekarang rasa-rasanya kok belum banyak tersentuh oleh hukum kita, ya kan? Kalaupun juga ada yang ketangkep itu hanyalah kurir atau bandar-bandar yang kelasnya kelas-kelas cicere gitu kan. Dan itu pun akhirnya kalaupun sampai di pengadilan kita tahulah akhirnya ujung-ujungnya juga kita memberi maaf, memberikan gerasi segala macam yang notabene akhirnya dari keputusan yang kemudian hakim mengatakan hukuman mati ini jadi hukuman seumur hidup. Ada pengurangan-pengurangan atau diskon. Ini polisi kayak gini juga polisi yang nggak menarik ini untuk bagaimana kita menunjukkan awareness yang luar biasa seharusnya terhadap penanggulangan narkotik yang sudah menjadi momok yang sangat bisa menghancurkan bangsa dan negara ini. Sehingga saya setuju bahwa tahun ini mungkin harus merupakan tahun darurat narkotika. Nah, sehingga mungkin dengan Bapak yang masih segar masuk ke dalam BNN itu mungkin perlu memikirkan upaya-upaya yang saya kira sangat substantif pada tingkat masyarakat. Karena kalau terlalu banyak menggunakan tangan-tangan pemerintah, aparat, itu anak-anak rada, ini apa lagi ini aparat, ini apa lagi ini pejabat tinggi ini. Tapi kalau menggunakan orang-orang sekitar mereka, saya kira itu lebih efektif. Nah, sehingga terhadap narkoba saya kira memang karena dia sudah mengglobal dan Indonesia sudah menasional, memang harus digunakan satu pendekatan yang saya sebut total war. Total war, satu penghadapan yang habis-habisan dan di seluruh lini gitu. Sebelum saya jawab langsung, saya jawab tadi Pak Wahyu mengenai sosialisasi memang kurang. Kemudian taruhlah barang buktinya bagaimana. Memang kita khusus dalam ini, jangan lupa Pak Wahyu. Jadi sindikat narkotika juga mengarah kepada media-media, bagaimana media bisa bungkam sehingga sosialisasi masalah narkoba ini tidak muncul. Jadi mereka juga dapat, mereka juga perlu ini. Kenapa? Sekarang ini media lebih senang memberitakan tentang pemberantasan, sedangkan rehabilitasi dan pencegahan yang dilakukan oleh baik BNN maupun masyarakat tidak pernah masuk media. Dan ini poin yang mereka bisa masuk ke sini. Nah, kalau mereka sudah enggan memasukkan pencegahan, maka banyak nanti yang segar-segar itu bisa masuk ke terseret. Nah, ini adalah bagian penting yang menjadi tugas kita bersama. Nah, ini sebelum. Nah, kemudian kalau
bagaimana barang bukti yang tangkap polisi setelah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini, Pak Wahyu, bahwa barang bukti itu seminggu setelah ketangkap 7 hari oleh undang-undang, itu polisi harus minta penetapan kepada kejaksaan, dan kejaksaan diberi waktunya seminggu, harus sudah ada penetapan untuk dimusnahkan. Kalau tidak, dua aparat ini bisa diancam dengan pidana. Ini satu-satunya undang-undang yang mengancam pada aparat. Ini belum disosialisasikan. Ini tidak pernah muncul ini. Nah, ini memang satu-satunya undang-undang yang bisa mengancam aparat kalau tidak berbuat. Nah, oleh karena itu BNN sudah 27 kali memusnahkan barang bukti. Itu memusnahkannya pun harus diketahui dan ditandatangani oleh tersangka. Ini benar nggak barang buktinya? Yang ini masuk lab dulu, kemudian disaksikan oleh aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, termasuk masyarakat. Nah, ini undang-undang mengatakan gitu, tapi sosialisasinya media kalau pencegahan sama rehabilitasi agak kurang. Jadi ini masyarakat juga kayak begitu. Lebih heboh dengan penindakan. Heboh dengan penindakan. Kalau penindakan, wah nggak pakai diundang, udah tahu sendiri. Wah ini harus nangkep di sana, pertanyaan. Dari segi nilai berita sangat layak ini di cover, ini layak sekali. Sangat layak. Ini nilai beritanya sangat tinggi, Pak. Jadi tinggal persoalannya bagaimana menyambungkan dengan media itu nanti. Ya. Di depan statement yang terakhir. Ya, kita minta masyarakat ya ikut terserah ya. Semuanya baik muda, tua ataupun usia berapapun, kalau bisa berperan aktif dalam rangka mencegah, merehabilitasi ataupun memberikan informasi kepada penyidik untuk kita bersama-sama memberantas masalah narkoba. Kekuatan Anda berapa sekarang? Sekarang 1.000. 1.000. Ya, tapi polisinya kan banyak, Pak. Oh ya, oke. TNI dan polisi banyak. Ya, polisi banyak. Ya. Udah nanti gerbek sama wartawan, rame. Selesai udah. Bapak sekalian, sayang waktunya sudah habis. Tetapi saya mau mengadres untuk para pembuat keputusan, khususnya karena mengetahui dari teman-teman dialog saya bahwa BNN adalah di bawah komando langsung daripada Presiden Republik Indonesia, maka wajar kalau saya mengadres ini untuk Bapak Presiden. Ternyata tema saya bahwa real and present danger adalah narkoba itu bukan isapan jempol. Proyeksi 2012 ke 2013 pengguna daripada narkoba ini meningkat dari 4.300.000-an menjadi 4.500.000-an. Di saat yang sama yang rehabilitasi itu hanya 18.000. Jadi memang harus ada political will dan tidak usah ragu-ragu mengenai narkoba, pemberantasan narkoba ini, karena ini merupakan present danger, bahaya yang sekarang yang kalau tidak ditangani dengan serius dan BNN tidak diberi dukungan yang maksimal, ini akan menyangkut generasi kita selanjutnya. Untuk apa kita berhasil membangun kalau 5 juta atau 10 juta kemudian anak-anak muda kita adalah pencandu daripada narkoba. Moga-moga yang kita sampaikan di sini bisa menyentak hati para pemimpin atau yang memimpin maupun yang dipimpin, dari presiden, kabinet, anggota DPR, DPD, wali kota, jaksa, hakim, kemudian gubernur, bupati. Ini saatnya adalah di samping kita menyatakan 2013 adalah tahun politik, maka saya mengambil ucapan Pak Wahyu, mari kita jadikan tahun 2013 adalah tahun darurat narkoba, di samping yang dipelopori oleh Pak Tamrin darurat korupsi kan sedang jalan nih, tapi darurat narkoba itu bersama-sama. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.